Innama sona'tu dzalika liyaroni. Aku maksud nong ngene iki, gawe sarung siji mang supaya kon ero ahmakun mithluka, wong bodoh-bodoh koyo kowe iki lho, cek ero. Wa ayyuna kana lahu saubani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning zamane Nabi ora akeh sing wong duwe klambi loro. Maknae Nabi yo gak tau ngelarang wong atau merintah secara mutlak. Dan yang menarik itu, aku ini supaya Bukhari lho ini. Supaya kon ero he wong bodoh-bodoh kayak kowe iki lho, bahwa Kanjeng Nabi di zaman Kanjeng Nabi salat ngene iki oleh sarungan tok. Dan dia nggawe kelambi didelek iki lho. Maksudnya njaga ilmu itu susah ngoten. Banyak pertanyaan. Bagaimanakah sholat dengan baju lengan pendek? Ada yang di medsos banyak yang tidak membolehkan atau pokoknya kau lah melarang. Nggih, melarang. Ini kalau jelasannya ngeten. Ada satu hadis memang yang mungkin disalahpahami teng Bukhari. Kula sengaja nggo kita pakai damartian kula kepingin memberikan pemahaman terhadap jenengan bahwa berfoto itu gak boleh ngawur. Harus tetap ada panduan. Ya. Ada satu hadis teng Bukhari, berarti sahih ya. Kitab sahih. Di Bukhari disebutaken ngeten. Hadisnya nomor 812 di kitab saya. Di Muslim juga ada 490. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'domin ala jabhat. Diperintahno bahwa sak temen-temene iku sujud ing atase pitung anggota tubuh. Jabhat, batuk. Wa asara biyadihi ala anfi. Lan Kanjeng Nabi ku ngkei isaroh termasuk hidung. Wal yaden, dua tangan. Warrukbaten, dua dengkul. Wadrofil kodamen, lan pucuke sikil drijine. Wala nakfitas thiyaba wassa'aro, lan ojo sira kabeh nahan thiyaba klambi wassa'aro, lan rambut. Jadi ojo sampai kita nahan klambi lan rambut dalam sholat. Hati-hati nggih, nahan klambi. Jadi bahasanya aslinya nahan klambi lan rambut. Kemudian dikasih fatu saja itu Mbah Yai Nawawi Al-Bantani itu ngekei keterangan. Ngekei keterangannya tuh. Dikasih fatu saja nggih. Wa fi riwayati umirtu alla akiftu saro awithyaba. Ing dalam riwayat diperintahake aja sampai akiftu nahan as-sa'aro awithyab, rambut lawan klambi. Wa akiftu bikasril fa. Kalimat akiftu dengan kasroh fa wa bitta mim babid doroba. Itu termasuk bab ndadekake doroba. Ai ajma'a utawi nglumpukake. Maknai berarti ngeten. Ini kasih fatu saja. Di dalam sholat maknai nahan kelambi itu pas sholat Allahu Akbar gak oleh penggulung di dalam sholat karena doroba perbuatan di dalam sholat. Wa min dzalik ayyusolli wa sa'aruhu makusun au mardutun tahta imamatihi. Ini rambut iku gak oleh digelung mendhuwur terus ditutupi koblok. Iki rambutnya gondrong nggih. Gondrong rambutnya. Digelung.
diparakno mendhuwur ditutupi tek. Au saubahu utawa kelambine, au kumuhu utawa lengene, musyammarun ai marfuun. Nah ini lengene iku dicincing ai marfuun utawa dipendekkan. Dadi kalimatnya ditinggikan asline marfuun dipahami dipendekkan. Tapi ana sing memahami pendek, marfuun dadi pendek. Sing dimaksud doroba itu berarti aslinya dawa terus diwingkis. Doroba itu perbuatan itu. Dawa maune terus diwingkis. Di dalam sholat. Di dalam sholat. Lah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sing wau ada di termasuk kesanatan ilmu kita. Itu dawuh ngeten. Orang ngumpulne utawa orang gulung ing sak jeroning salat. Dan pendapat ini didukung oleh Imam Ad-Dawudi, Imam Al-Bukhari. Tapi Imam Qadhi Al-Iyad sebelum dan dalam salat. Jadi misalnya lengan jenengan dawa, kate salat terus digulung. Nah, itu termasuk kemakruhan. Makruh hukumnya tapi tidak dilarang. Makruh tidak dilarang, hukumnya cuma makruh. Lek dawa ini satu pendapat nggih, satu pendapat kate salat digulung iki makruh, tapi pendapat yang lain cuma dilarang di dalam salat, tapi sebelum salat digulung sih ndak apa-apa. Ya, berarti ada dua pendapat. Yang pertama itu nggulungi lek di dalam salat makruh. Pendapat kedua, sebelum sholat pun makruh. Sebelum sholat makruh. Jadi tidak ada bahasa di situ lengan pendek. Dipendekkan. Dipendekkan. Imam An-Nawawi itu pentarjih fikih Syafi'iyah yang sampai sekarang itu dipakai, terutama di seluruh dunia, terutama kita kaum Nahdliyin. Beliau punya kitab namanya Majmu'. Ini 1 jilid, tapi ada 22 jilid. Ini jilid 1. Di dalam Majmu' beliau dawuhnya ten. Enggak, maksud saya itu begini, bahwa aku gak ngurusi wong liya. Tapi di medsos saya gak ngurusi, tapi ayo kita belajar bahwa hati-hati kita mengeluarkan fatwa. Sing kedua, nek kita menentang fatwa juga bil ilmi. Nggih, mboten ngawur. Dawuh ngeten. Wa yakruhu ay yukaffu sa'ruhu wa thawbahu. Hukumnya cuma makruh. Ittafaqul ulama 'alan nahi anis sholati wa thawbihi musammaron. Jadi kesepakatan ijma ulama itu terlarang melakukannya di dalam sholat. Kenapa kok terlarang di dalam sholat? Ya kan berapa gerakan, berarti kaifiyahnya sholat kan hilang. Allahu Akbar. Ji loro telu. Tapi nek di luar sholat gitu. Falau sholla kadzalik, nek sira kabeh sholat kaya mengkono-mengkono, maksudnya menggulung itu tadi, selama tidak hilang kaifiyah sholatnya atau sebelum sholatnya baru ngelenting itu tadi, fakot artakabu masyo elek iku cuma al karohata wa sholatuhu sahih, sholatnya tetap sah dan itu digumi wahia karohatan tanzih, cuma makruh tanzih. Ini fatwanya
Imam An-Nawawi juga masuk tadi ke dalam kesanatan ilmu tadi. Jadi ulama ini sepakat lek di dalam sholat ya memang dilarang. Ya kan kiai-kiai ping piro. Kan hilang nggih tata cara. 3 gerakan berturut-turut batal. Al-kafu atau itu makna mengumpulkan, menahan itu secara tersurat, secara mantuk. Itu nahan sehingga tidak menyentuh bumi ketika sholat atau sujud. Jadi maknanya kan, rambut ini dikelumpukkan terus ditutupi, rambut ini tidak ikut sujud. Padahal rambut ini jarno terurai, asal gak nutupi dahi. Baju juga biarkan misalnya dawa biar terurai, ben ikut sujud. Ojo di lo melawan gravitasi. Jarno kelambimu hati melok sujud atau malah mbok angkat. Tapi bukan lengan pendek ya. Mek memendekkan di dalam sholat atau yang kedua tadi sebelum sholat. Tapi secara mahfum, secara pemahaman itu mek dituntut menghindari gerakan yang mengganggu kekhusyukan sholat atau merusak kaifiyahnya sholat. Jadi sholat dengan baju yang sudah terlipat ada pendapat yang sah dan tidak makruh. Tapi pendapat kedua sah tapi makruh. Kenapa? Ulama ini kadang ya itu ada furu'iyah yang tapi tidak menghubungi tidak sah ya. Tetap furu'iyahnya makruh dan tidak makruh. Wonten teng Bukhari lah ini lho. Bukhari berarti kan sahih. Di kitab Bukhari disebut ngeten. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi khullati musammaron fasolla rokaatain. Kanjeng Nabi keluar dengan bajunya yang terwingkis, kemudian sholat 2 rakaat. Ini kita Bukhari. Ayo. Lah dalam kitab fikih arba'ah ini fikih arba'ah. Jadi 4 mazhab, kitab 4 fikih. Itu jelas disebut di kitab 4 fikih ini. Wa minha aqasu sa'arahu wa huwa saddahu ila akhirih. Intinya ngeten. Bahwa sepakat ulama itu hukumnya makruh pada saat sholat itu menjalin rambut atau baju. Mingkis mang. Tapi dalam melakukannya dalam sholat iso membatalkan, makanya dihindari. Jadi sebenarnya tidak ada tidak ada satu dalil pun baik Kanjeng Nabi atau pemahaman ulama itu yang mengatakan lengan pendek tidak sah dalam sholat. Tidak sah dalam sholat. Ngeten loh. Pemahaman berikutnya, menegakkan ilmu secara objektif itu susah. Gitu, susah. Ya memang mungsune ahli ibadah sing jahul. Padahal tugas dengan menegakkan fikih itu membuat umat itu nyaman dengan Islam. Kan enteng tuh ya kabeh ternyata. Lah kowe terus mau kerja kaosan oblong terus piye salat? Ya salat ae. Lek mbok bebani ngono, waduh ya kan kok angel men. Gitu. Sing seragaman kan pendek. Piye salat? Nah, itu maksud saya justru dengan menegakkan fikih yang benar itu kita nyaman dalam berislam. Islam gak dadi fitnah. Gitu, Islam gak dadi fitnah. Wonten banyak perintah dari Kanjeng Nabi itu sifatnya situasional dan gak harus bermakna tegas larangan atau wajib. Ada banyak perintah Kanjeng Nabi itu situasional dan tidak harus menjadi larangan atau kewajiban. Situasional, ada banyak. Nah, itu berarti masuk nanti ke ilmu usul. Ngaji ngeten niku wabot anjenan, tapi jarang.
Padahal ini sing ngamanno masyarakat dari ketidaknyamanan beribadah. Contoh ngeten wis. Bahwa satu misalnya hadis itu tidak harus tekstual. Contoh, Kanjeng Nabi pernah melarang itu bersolat dengan satu kain. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bukhari ini, hadisnya Bukhari berarti sahih. Teng kitab kula niki halaman 359. Yusolli ahadukum fi thawbi al-wahidi laisa ala atikoihi syai'. Ojo sampai sira kabeh salat dengan satu kain dan cuma diselempangno, ora diselempangno nang pundak. Ora diselempangno nang pundak. Tapi ada hadis lain yang ojo sira kabeh gawe satu kain sing tidak diikat ning pundak dan buka betis. Maknai lek gak diselampirno ini misalnya ngetok iki betis. Lek misalnya sujud kan auratnya kelihatan. Gitu, auratnya kelihatan. Terus wonten di Bukhari juga itu ada satu sahabat takok ngeten. Kanjeng Nabi, ya apa? Salat dengan dua kain. Karena Nabi pernah memerintahkan dengan dua kain. Kanjeng Nabi jawab, apa sira kabeh duwe dua kain? Padahal di satu sisi pernah memerintahkan dua kain. Tapi di satu sisi loh, apa kon iki kabeh duwe dua kain? Maknanya berarti satu kain boleh. Nah iki lho wong Kanjeng Nabi ngentengno. Gitu. Ah dhewe. Di Bukhari 352 itu wonten sahabat Jabir. Jabir nu sahabat yang sepuh. Sampai era tabi'in itu wonten. Satu saat dia mlebu masjid, dek kelambian loro, mlebu masjid dicopot klambine siji dicantolno. Nggae cuma sarung tok dek. Salat. Allahu Akbar. Setelah salat, tabi'in takok. Sahabat Jabir, kok jenengan gawe klambi ngono? Jabir jawab asik jawabannya. Aku iku gawe ngene, nglakoni ngene. Tak waca nggih takbir. Asik takbir niki lumayan. Rada lucu soalnya. Jabir dawuh ngeten. Innama sona'tu dzalika liyaroni. Aku maksudno ngene iki, gawe sarung siji mang supaya kon ero ahmakun mithluka, wong bodoh-bodoh koyo kowe iki lho. Cek ero. Wa ayyuna kana lahu saubani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning zamane Nabi ora akeh sing wong duwe klambi loro. Maknae Nabi yo gak tau ngelarang wong atau merintah secara mutlak klambian loro. Dan yang menarik itu, aku iki supaya Bukhari lho iki. Supaya kon ero wong bodoh-bodoh kayak kowe iki lho, bahwa Kanjeng Nabi di zaman Kanjeng Nabi salat ngene iki oleh sarungan tok. Dan dia nggawe klambi didelek iki lho. Maksudnya njaga ilmu itu susah ngoten. Lah zaman tabi'in lho, bayangno wong alim-alim ya tabi'in. Ini sahabat Jabir nyejo salat mek siji. Karena apa? Usul fikih dasarnya satrul aurat itu adalah dari udel nang dengkul. Selama aman dan dia itu sujudnya nanti aman tidak kelihatan auratnya maka sah. Maka sah. Gusti Allah dawuh teng Al-A'raf, ya bani Adam khudu zinatukum inda kullu masjidin. Bani Adam, nek kowe mlebu masjid, damartian ni salat, maka gawilah perhiasanmu. Gawilah perhiasanmu. Dan perhiasan atau baju terbaik itu adalah menurut Ya'natu Thalibin. Ini Abu Bakar Asy-Syatok. Yang dipakai oleh seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Nahdliyin pondok-pondok di Indonesia lewat tingkatan dhuwur dia pakai ini. Beliau menjelaskan sederhana di sini. Wa yusannu ayyal basu ahsanu thiyabahu ay yukhafadu
ala yatajammalu bihi adatun. Sing dimaksud keapian dalam berpakaian itu adalah sesuai adat, dan adat maksudnya menutup aurat gitu tentu, tapi kejamilannya, keapiane itu sesuai adat. Jangan kaget kalau di Yaman atau di Mesir itu wong sholat itu lek kate sholat nggih dasi sih, karena itu pakaian terbaiknya, karena pakaian terbaiknya. Di zaman Kanjeng Nabi pernah dawuh, aku gak seneng, cuma gak seneng ya, gak melarang sebenarnya kan. Aku gak seneng gawe klambi sing akeh gambari pada saat sholat. Karena di zamannya baju yang corak-corak itu secara adat kurang baik. Nah, tapi di Indonesia jangan gawe batik, aku gawe batik. Misalnya sholat, secara adat sopan dan apik wong gawe batik itu. Maka boleh. Menurut Abu Bakar Asy-Syattau. Jadi makanya kita memberi hukum itu kudu banyak ada referensi keilmuan. Jadi berfatwa itu ilmiah, sing nyangkal yo ilmiah. Buku otot-ototan di gulu. Ayo ngaji fikih ngene kok gak bosen jenengan ayo. Tapi inilah yang jogo. Makanya Kiai Hasyim, Mbah Hasyim Asy'ari kan dawuh, wis ta lah melok madzhab, maknai dengan fikih-fikihnya. Mengko kowe selamat. Baik selamat dalam peribadatan, baik kaifiah ibadah sosial, baik hubungan secara sosial. Kan enak kakak menyalahno. Aman kan? Selamat. Terus Mbah Hasyim. Ini ngaku NU tapi gak manut Mbah Hasyim. Gaya dhewe Nahdlatul Awam ngono. Dadi gak sadar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Awam. Jos wis. Makanya semua ulama ini nulis kitab itu tidak hanya dia nulis ngarang dhewe, tapi pasti bergantung kepada sanad. Kula nggih ngoten, kula nulis kitab ini Misbahul Akli, pepadangi utek, pepadangi akal. Ini kula mboten ngarang, gak mampu sapa kula iso ngarang. Tapi kula gandol kepada ulama-ulama yang muktabar. Ngoten lho, tak ulama yang memang ya sudah teruji. Sudah teruji. Maka balik malih ngoten wau nggih. Ayo sing cerdas, baik kate fatwa atau menerima fatwa. Maksudnya cerdas juga usah emosi, santai. Lah iso jawab dijawab tapi bil ilmi.